Adab menggunakan media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Piliani. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan kepada teman-teman semua mengenai gimana sih adab menggunakan media sosial itu. Sebelum ke pembahasan, tahu nggak sih adab itu apa? Jadi, adab itu adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama dalam agama Islam. Jadi maksudnya, sebutan orang beradab sesungguhnya berarti bahwa orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam agama Islam. Nah, di era digital, media sosial menempati posisi yang penting dalam kehidupan manusia. Sebab, perkembangan media sosial yang pesat menjadikan media ini bukan sekedar untuk mencari teman, tapi menjadi media yang multifungsi, mulai dari sebagai media untuk berkolaborasi, bekerja sama, berkarya, berniaga, hingga berbagi rezeki. Media sosial terus melakukan pembaruan dengan menghadirkan berbagai fitur menarik untuk menahan para penggunanya agar tidak buru-buru meninggalkannya. Melalui media sosial, seseorang dapat membagikan tulisan, foto, video, infografis, animasi, dan lain sebagainya. Media sosial dapat menjadi media yang tepat bagi seseorang untuk membangun portofolionya dalam meneliti karir di era digital. Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Snapchat menjadi contoh dari beberapa media sosial yang sedang populer sekarang. Namun, karena karakteristik media sosial yang bersifat terbuka dan masif, maka menjadikan media ini berada dalam dua sisi, yaitu positif dan negatif. Berada dalam sisi positif manakala media ini digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya digunakan sebagai media edukasi atau hiburan. Berada dalam sisi negatif manakala media sosial tidak digunakan sebagaimana mestinya dan merugikan orang lain. Seperti digunakan untuk menyebarkan hoax, penipuan, pencurian data pribadi, ujaran kebencian, pornografi, dan berbagai tindakan kejahatan lainnya. Maka dari itu, dalam menggunakan media sosial, ada adabnya. Tidak boleh seenaknya dan semaunya. Di antara adab bermedia sosial yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah di antaranya, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi sesuai fakta. Dalam membagikan informasi di media sosial, kita perlu memperhatikan kebenaran dari informasi tersebut. Jangan sampai informasi yang tidak benar adanya justru kita sampaikan, dan informasi yang sesuai fakta malah kita sembunyikan, apalagi hanya karena ingin viral. Yang kedua, tidak asal berbagi informasi. Ketika menjumpai artikel yang menarik di media sosial, terkadang kita ingin membagikannya. Hal ini tidak masalah manakala sudah membaca artikel tersebut. Jangan hanya karena judulnya menarik, lantas kita langsung membagikannya, padahal tidak tahu isinya. Oleh karena itu, baca dulu artikelnya, isinya tentang apa. Kalau dirasa bermanfaat, baru kemudian membagikannya, agar bermanfaat juga bagi orang lain. Yang ketiga,
Selalu cek dan recheck. Media sosial menyampaikan jutaan informasi yang dapat dibaca oleh penggunanya. Namun sayangnya tidak semua informasi yang ada di media sosial sesuai dengan fakta. Sehingga kita harus selalu berhati-hati dan mengecek kebenaran dari setiap informasi yang didapatkan melalui media sosial, khususnya yang bersifat subjektif dan provokatif, agar kita terbebas dari hoax. Yang keempat, berkomentar yang baik. Memberikan komentar pada postingan orang lain adalah salah satu cara untuk berinteraksi dalam media sosial. Namun, ketika berkomentar juga harus dengan cara yang bijak, yaitu menggunakan bahasa yang sopan, memilih emoji yang sesuai, dan bersifat membangun. Menyampaikan kritik boleh, tapi susunlah kalimatmu dengan baik supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang kelima, tidak melakukan ujaran kebencian. Meskipun kita bebas membagikan apapun dalam media sosial, tapi kita tidak boleh memposting sesuatu yang memuat ujaran kebencian, sebab hal ini dapat memicu kegaduhan. Sehingga postinglah sesuatu yang baik dan bermanfaat. Nah, selanjutnya yang keenam, menghargai privasi orang lain. Setiap orang memiliki hal yang bersifat privat dan tidak ingin publik mengetahuinya. Oleh karena itu, hargailah privasi yang dimiliki orang lain. Maka privasi kita juga akan terlindungi. Kalau kita tidak tahu masalah yang sedang dialami orang lain, sebaiknya tidak usah ikut campur di dalamnya. Yang ketujuh, menghargai hak cipta. Membuat karya tidak mudah, butuh proses dan perjuangan untuk bisa menghasilkannya. Hargailah hak cipta karya orang lain. Jangan membajaknya dan menggunakannya secara ilegal. Misal, kita mengambil video orang lain untuk kemudian dibagikan dalam akun media sosial yang dimiliki. Maka, kita harus mencantumkan sumbernya. Kalau perlu, minta izin kepada pemiliknya. Yang terakhir yaitu yang ke-8, menggunakan akun asli. Kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial dalam membuat akun menjadikan seseorang bebas membuat akun sesuai yang diinginkan. Namun, sebagai pengguna yang budiman, harus tetap menggunakan akun asli dengan identitas yang jelas. Jangan malah memakai akun fake atau akun palsu. Mengingat sekarang ini banyak sekali akun yang tidak jelas identitasnya berkeliaran di media sosial dan terkadang meresahkan. Dengan memperhatikan beberapa ada media sosial yang sudah saya jelaskan tadi, maka kita harus berpartisipasi dalam menciptakan suasana media sosial yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua orang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya ada pantun. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.